Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 2 subtema 1, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, kali ini kita akan belajar hak dan kewajiban di masyarakat. Salah satu sumber energi adalah air. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Lalu, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Coba carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Nah, berikut adalah contoh hak, yaitu yang pertama adalah hak atas persamaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Hak untuk memiliki nama. Alasannya, setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Selanjutnya, hak untuk memiliki kewarganegaraan. Alasannya, setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya. Hak atas perlindungan. Alasannya, setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Selanjutnya, hak atas makanan. Alasannya, anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka itu, ia harus terpenuhi kebutuhannya seperti nutrisi. Selanjutnya, hak atas pendidikan. Alasannya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian hak atas kesehatan. Alasannya, setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan terkait imunisasi dasar saat bayi hingga makanan dengan gizi seimbang. Nah, berikut adalah contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Selanjutnya, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Kalian boleh mencari contoh yang lain mengenai hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Coba carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Contohnya yaitu yang pertama, kewajiban menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat. Karena dengan menaati peraturan, kita akan jadi lebih disiplin, hidup menjadi tentram dan teratur. Kewajiban menjaga kebersihan. Karena dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat terjaga. Selanjutnya, kewajiban menjaga keamanan. Karena dengan lingkungan yang aman, hidup menjadi tentram dan damai. Kewajiban membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, pembangunan dapat dilaksanakan. Nah, sekarang berikut adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah.
Kalian boleh mencari contoh yang lainnya. Nah, sekarang mari kita amati gambar di layar kalian. Ini adalah gambar beberapa orang yang kerja bakti membersihkan sungai. Pertanyaannya, apa dampak yang dilakukan dari gambar A? Ya, dengan gotong royong membersihkan sungai akan lebih ringan dan sungai menjadi lebih bersih. Jadi, dengan kegiatan gotong royong itu, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan sungai pun menjadi lebih bersih. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Ya, sungai akan menjadi kotor. Sekarang mari kita perhatikan gambar B. Gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh. Apa dampak yang dilakukan dari gambar B? Ya, dengan menghemat air bersih, ketersediaan air bersih tetap terjaga. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Ya, berarti kita akan melakukan pemborosan air. Hal ini menyebabkan persediaan air bersih cepat habis. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kita bandingkan gambar A dan B. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Ya, tentu kita harus melakukannya. Karena dengan membersihkan sungai dan menghemat air bersih, kehidupan akan dapat berjalan lebih baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Coba perhatikan, apakah gambar 1 sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ia sudah mendapatkan haknya. Kemudian, apakah gambar 2 juga sudah mendapatkan haknya dengan baik? Iya, gambar 2 juga sudah mendapatkan haknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, belum. Gambar 1 belum. Kemudian, gambar 2, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, ya. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang sebaiknya dia lakukan? Ya, sebaiknya gambar 1 itu menghemat air karena tampak pada gambar dia tidak mematikan keran air meskipun air sudah meluber-luber, ya. Bagaimana dengan gambar 2? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Iya, dia sebaiknya bekerja dengan ikhlas hati. Nah, selanjutnya mari kita pelajari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pemanfaatan air untuk membangkitkan listrik. Kita berhak untuk memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Penggunaan listrik harus dihemat. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur, mematikan TV jika sudah tidak ditonton, gunakan lampu dan peralatan rumah tangga atau kantor hanya dengan yang bersifat hemat energi. Sekarang di toko-toko banyak dijual ya lampu hemat energi, peralatan rumah tangga yang hemat energi. Nah, semakin banyak kita menggunakan listrik, tentu biaya listrik akan meningkat. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan energi listrik, namun kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Kita harus bijak dalam menggunakan pemakaian listrik. Coba perhatikan gambar berikut.
Gambar 1 menunjukkan orang yang sedang tidur, namun televisi tetap menyala. Gambar 2 menunjukkan satu keluarga yang sedang menonton TV bersama. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan hak dengan baik? Tentu sudah. Gambar yang kedua, tentu juga sudah. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar 1, belum. Gambar 2, sudah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dari sikap gambar A? Jika kita akan tidur atau kita saat tidur, sebaiknya semua alat elektronik dimatikan, termasuk HP ya. Terus gambar kedua, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar kedua? Benar, menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Menonton TV bersama lebih hemat. Nah, sekarang apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Ya, tentu ya, karena energi listrik yang kita pakai berhubungan dengan sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui, sehingga apabila boros, maka suatu saat kita akan krisis energi dan dampaknya bisa sangat luas. Contohnya terjadi pemadaman listrik. Lalu bagaimana dengan penggunaan minyak bumi? Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang memerlukan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan dapat menimbulkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Salah satu menghematnya adalah hanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak jauh dan menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk jarak pendek atau jarak dekat. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Tentu akan terjadi ketimpangan hak dan kewajiban yang terjadi, kemudian akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Kekacauan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Lalu, apa yang terjadi pula jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Apabila kita melakukan kewajiban, maka kita akan menerima hak kita. Namun, ketika tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita tidak dapat menerima hak kita. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.